Mobil ini katanya cocok banget dipakai untuk road trip perjalanan jarak jauh. Pada video kali ini kita akan buktikan dan kita akan cobain nih gimana rasa Ion V di perjalanan jarak jauh, dan gue akan ngasih tahu hal-hal yang gue suka dari mobil ini. So, ikutin terus videonya sampai habis. Let's go! Nah, poin pertama yang mau gue bahas adalah posisi duduk di row keduanya. Nah, ini kita tadi dari bandara jalan, posisi gue di belakang sama Reza from CVT. Halo, sobat setir sama Sobat setir. Nah, di depan yang nyetir ini ada Yoga dari Sino Auto, dan di depan gue ada Gedung. Menara Pisa. Menara Pisa. Alias Grady. Nah, awas ada bebek. Grad, tinggi lo berapa, Grad? 180. Grady di 180, gue di 170, kita beda sekitar 10 cm. Legroom gue, oh by the way, gue duduk di belakang kiri. Jadi di belakang kiri ini tuh ada meja yang dimana joknya tuh jadi kayak lebih tebel gitu, sobat setir. Gue dapat legroom sekitar 9 jari. Nah, 9 jari setengah lah, mau 10 jari. Ini sih udah gokil banget menurut gue. Ini berasa spacious banget, ngingetin sama high-tech HT di dalamnya. Karena comfortnya sama, nyamannya sama, mewahnya juga mirip nih. Kalau lu gimana? Gue sih gila, legroom gue banyak banget. Tadi gue hitung 18 jari. 18 jari. Karena Yoga tinggi berapa ya? 165. Oh, dia tinggi 165. Jadi okay. Lega banget gue di belakang dia gitu. Dan gila, di sini memang yang kanan kebetulan tidak ada meja. Jadi bener, makin grepes lagi nih kan, jadi lebih lega lagi. Lebih lega lagi, setuju. Nah, di belakang ini dia juga banyak fitur pendukungnya ya, sobat setir. Kayak tadi yang gue udah bahas, di sini ada meja, ada ventilasi AC juga di pilar B-nya yang dimana smart banget tuh ya. Karena dia kayaknya nggak bisa taruh di center konsol nih, karena di sini ada kulkas. Kulkasnya juga multifungsi kan ya, Bang? Yes, bisa dan jadi. kalau memang taruh sini kayaknya memang nggak efektif deh. Bener. Bagus di pilar nih, jadi pendinginan ke penumpang belakang lebih optimal. Efektif, lebih optimal, bener banget. Terus di luar itu bahan joknya juga enak, empuk, dia perforated, bintik-bintik itu ya. Yes. Tuh. Dan ada supportnya, saya support kanan kiri. Nih benar tuh. Jadi kita nggak kebuang-buang nih. Iya. Kebetulan jalanan lagi hancur banget nih, jadi kita merasakan. Oh, lagi hancur? Iya. Gue nggak ngerasain malah lagi hancur saking enaknya. Lobang banget tadi tuh. Oke. Iya. Karena emang suspensinya juga oke nih, sobat setir. Lobang nih. Mana? Oh iya, nggak berasa ya? Gila. Nggak berasa ya? Suspensinya oke, dia nyaman kalau menurut gue. Tuh. Wow, oke sih. Dan gak cuma nyaman sih kalau menurut gua. Biasanya beberapa mobil tuh gak cuma nyaman doang, tapi kadang peredaman bantingannya tuh masih ke kabin suaranya. Oke. Jadi sinyal yang diterima ke kuping tuh masih kayak nggak terlalu nyaman, masih berisik suara jedar gitu loh. Kalau di sini lebih silent ya. Silent. Lebih silent. Jadi ya kalau dari suspensi belakangnya juga enak gitu. Nah, kemudian si jok row kedua ini bisa kita rebahin lagi. Wah, tuh. rebah banget nih kayaknya. Gila. Ini kalau menurut gue feel-nya tuh kayak, ya tadi ya balik lagi, gue selalu compare sama high-tech HT sih, karena gue pribadi emang ngerasa mirip-mirip mobilnya, beda dimensi aja. Kalau nggak salah high-tech HT itu di 60 derajat ya kalau salah recline angle ya. Pokoknya berapa nih? Gue rasa sih mirip-mirip sebenarnya. Sih, bener sih. Mirip-mirip ya. Gitu. Apalagi kita ada panoramik ini jadi kayak lagi ngeliatin bintang nggak sih? Bener. Tapi masih terang. Yang ngeliatin pohon berarti. Ngeliatin pohon. Ngeliatin pohon. Nah, tadi kan gue bilang ya, di video ini gue akan ngebahas hal-hal yang gue suka yang mendukung kenikmatan perjalanan jarak jauh dari si Ion V, dan menurut gue duduk di row kedua ini salah satunya. Tapi nggak di sini aja, karena nanti kita cobain juga di depan, penumpang depan juga, dan ya nanti kita lihat deh kira-kira apa yang menarik buat gue dari mobil ini begitu. Mantap. Mulai 70.000 per hari bisa dapat mobil bekas. Setir kanan. Oke sobat setir, sekarang kita udah pindah ke row pertama tapi jadi penumpang depan. Kalau istilahnya dari si Ion V sih deputy chair. Ya nggak Gret? Deputy chair. Nah sekarang di depan posisinya gue di deputy chair, Grady di posisi driver. Yes. Dan di depan ini sebenarnya banyak banget fitur-fitur yang bisa kita bahas nih. Mulai dari head unitnya, ukurannya juga gede nih. Ini di berapa ya? Wah, mungkin 14 ada kali. 14 ya, 14 lebih sih menurut gue. Ini gede, dia juga sudah support Apple CarPlay. Tapi emang kalau menurut gue sih layout Apple CarPlay-nya lumayan unik nih. Dia kayak rada penyet, rada kegepeng gitu ya, rada stretch gitu. Tapi tetap sama-sama berfungsi dengan sempurna lah, itu sih yang paling penting sobat setir gitu. Terus seperti kebanyakan mobil EV dari China, kontrolnya semua udah dari si
layar ini. Jadi layar ini tuh bisa mengontrol banyak hal, kayak urusan AC, terus urusan kunci pintu lah, urusan nyetel spion lah, pokoknya semuanya kita bisa adjust dari sini gitu. Ya kalau nyetel spion sih dari multifunction buttons yang ada di bagian steer sebenarnya, tapi kita harus masuk setting dulu dari sini dan settingan-settingan lainnya gitu. Berfungsi banget. Dan gue suka di depan sini karena posisi duduknya tuh juga lumayan nyaman. Tetap berasa empuknya sama kayak di belakang. Tetap juga kita disambut dengan bahan-bahan yang berasa mewah nih. Kulit-kulitan empuknya di bagian door trim, di bagian jok juga sama. By the way, joknya juga bisa heated and ventilated juga, bisa panas dingin. Dan ada satu fitur yang menurut gue sangat-sangat kepake dan ngebantu banget di perjalanan jarak jauh kayak gini, yaitu di bagian tengah sini terdapat sebuah fridge. Nah, fridge ini dia tuh punya 3 settingan. Jadi mulai dari dia bisa heating dari 50 derajat hingga 35 derajat, kemudian dia bisa refrigerating ya. Ya, refrigerating. Itu dari 35 derajat ke 0 derajat, dan yang terakhir dia bisa freezing juga dari 0 derajat hingga minus 15 ya, minus 15 derajat. Jadi kita mau buat bawa makanan bisa kita angetin di sini. Jadi kalau kita mau camping misalkan, makanan kita tetap anget gitu, atau kita mau ngedinginin minuman kita, atau kita mau bawa ice cream di sini juga bisa. Itu fungsi yang buat happy-happy. Tapi kalau mau yang lebih fungsional lagi, misalkan ibu anak satu bawa susu biar susu tetap anget gitu misalkan, atau mau didinginin, itu bisa taruh di kulkas ini. Jadi ya itu sih nice banget gitu, sangat-sangat ngebantu. Di depan sini juga ada sebuah wireless charging, jadi kita bisa nge-charge, tinggal taruh aja. Dan kalau lagi gelap-gelap kayak gini ya, lagi sekarang ini kan lagi lumayan gelap nih, ambient light-nya itu manis banget. Dia hadir di bagian door trim, hadir juga di bagian dashboard. Tuh di sini nih, wah nice banget ya sobat setir. Dan di bagian tengah sini juga ada nih kayak ring gitu deh. Seru. Mobil ini itu juga punya kursi pijat di row pertamanya, baik di deputy chair maupun di bagian drivernya. Dan pijatnya ini juga lumayan lengkap nih, tuh di massage. Nah, kita bisa body stretching, back relax, back relief, waist relax upper back, bisa macam-macam lah pengaturannya sesuai dengan selera kita aja, gitu. Kalau duduk di kursi belakang juga bisa dibikin jadi sofa gitu ya. Nah, bener. Dia ada shortcut-nya juga. Bisa kita pencet di sini. Double bed ya kalau nggak salah tadi settingannya. Double bed. Jadi tadi kita sempat iseng nyoba pencet. Geser nih dua-duanya nih yang di row pertama. Gitu. Intinya itu shortcut, kita pencet, dia otomatis jadi double bed. Jadi kayak nyambung gitu lah antara kursi belakang sama kursi depan. Jadi bisa selonjoran ya kita kalau kita duduk di belakang. Kayak gitu. Jadi ini adalah hal kedua yang menurut gue menarik dan gue sukain dari Ion V di perjalanan jarak jauh. Habis itu kita akan pindah kira-kira apa nih? Ikutin terus makanya. Oke sobat setir, lanjut lagi. Kalau baju gue rada beda, ini adalah hari kedua sebenarnya kalau dari runtutan acaranya gitu. Nah, hal menarik yang mau gue bahas adalah mengenai rasa berkendaranya nih. Jadi menurut gue rasa berkendaranya Ion V ini itu bantingan suspensinya enak, berasa empuk, berasa ngayun-ngayun gitu. Di belakang kemarin emang kan dia ngayun banget, tapi ternyata kalau kita duduk di bagian depan nggak sebegitu mengayunnya sih. Enak sih ini rasa berkendaranya kalau menurut gue. Dan selain itu juga dia ada 3 driving mode, ada comfort, sport, dan power save. Sekarang posisinya gue lagi pakai power save nih sobat setir. Jadi dia kayak semacam eco mode-nya gitu ya. Selain itu kalau kita mau pakai yang normal, nama modenya itu adalah comfort. Nah, kalau comfort ini jadi lebih orientasinya respons gasnya juga nggak yang gimana-gimana banget gitu, nggak yang ngagetin lah. Sedangkan kalau kita pakai mode sport, dia jauh lebih bertenaga nih. Tarikannya juga jadi jauh lebih agresif lah nih, kayak gini nih sobat setir. Oke, wow. Secara tarikan sih memang nggak begitu yang menjambak banget sobat setir. Karena mobil ini itu memiliki tenaga di 204 PS dan torsi di 240 Nm. Sekarang kita lagi belok, kita rasain pakai sport. Oke. Feedback steeringnya sih berasa, semakin kencang, semakin berbobot rasanya, semakin berat gitu. Lebih precise lah steeringnya dibanding kalau kita pakai mode comfort maupun pakai mode power save. Secara handling juga, wow. Jangan dong. Oke, secara handling sih ya lumayan ada lah body rollnya dikit-dikit, tapi masih di batas wajar sih kalau menurut gue. Gitu sobat setir.
Dan ya tenaga sebesar ini di mobil ini gua rasa cukup sih. Nggak perlu yang meledak-meledak lah. Kita juga pakainya kan juga penggunaan normal aja gitu, bukan untuk balapan. Nyaman sih. Tuh. Oke, kalau high speed lewatin jalan bergelombang lumayan berasa tuh kayak naik kapal ngayunnya. Oke sobat setir, nice banget sih ini rasa berkendaranya. Dan oh iya, satu lagi yang mau gue bahas, yaitu masalah feedback remnya. Nah, feedback remnya ini kalau menurut gue rasanya, ini menurut gue pribadi, rasanya tuh kayak kurang hidup gitu pengeremannya, brakingnya artificial banget rasanya. Tapi ya itu sih kembali ke preference masing-masing lah ya. Gitu sobat setir. Oke, kalau gitu kita lanjutin lagi, kita bahas hal selanjutnya yang menarik dan kepake banget di perjalanan jarak jauh dari ION V. Oh iya sobat setir, ION V ini juga punya sistem ADAS yang lengkap dan canggih banget. Sistem ADAS-nya dia ini bahasanya tuh Adigo ya? Adigo, dan dia itu udah ADAS level 2, jadi udah bisa nyetir sendiri lah sebenarnya. Dan cara ngaktifinnya itu juga lumayan menarik. Dari tuas transmisi ini kita tarik 2 kali, maka dia akan main secara otomatis nih sobat setir. Nah, dia tuh ngedetect mobil di depan, jadi kan dia menggunakan teknologi radar gitu ya. Kalau mobil depan itu menjauh, kita juga bisa ngikutin speed yang sedang dia jalani gitu ya. Dan kalau dia ngerem, kita juga bisa ngerem. Selain itu dia juga ngedetect marka-marka jalan nih, jadi dia bisa belok juga gitu. Kalau marka jalan yang ngebelok, dia juga otomatis ngebelok. Nah, kita juga bisa jadi lebih relax lah gitu intinya. Kalau lagi ngejar waktu misalkan, ya kita bisa aktifin si Adigo ini, tinggal 2 kali aja tarik ke bawah, dan ya udah bisa lebih nge-save energy buat kita lah gitu kurang lebihnya. Nice banget sih. Tapi ya mungkin buat sebagian orang juga lebih suka nyetir sendiri, ya itu udah pilihan lah. Seenggaknya mobil ini memberikan opsi, mau nyantai bisa, mau nyetir sendiri spirited driving juga bisa. Mantap. Nah, satu lagi fitur atau hal yang gue suka dari ION V adalah mengenai baterainya nih sobat setir. Karena mobil ini memiliki kapasitas baterai di 75,3 kWh. Dan kalau kita lihat untuk charging portnya sendiri, dia tuh sudah support CCS Type 2. Jadi kita bisa charging AC, DC di colokan ini nih. Dan range-nya sendiri itu di 602 km. Jadi 602 km tuh seharusnya kalau dari Semarang sampai Jakarta sih bisa sekali pengisian aja sobat setir. Jadi ya emang bisa dibilang mobilnya cocok banget untuk penggunaan jarak jauh atau road trip kayak yang lagi gue lakuin sekarang ini. Mantap! Oke sobat setir, akhirnya touchdown di Jakarta. Dan ini adalah ujung dari video kita kali ini. Cobain ION V, terutama untuk penggunaan jarak jauhnya. Gue bisa bilang sih ION V ini beberapa fiturnya memang menarik banget, memang ngebantu banget untuk perjalanan jarak jauh. Dan kalau gue sih approve, suka banget, nice. Oke sobat setir, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gue Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan. Jangan ditutup guys, woi. Oke sobat setir, mobil bang, bentar.